Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Psikologi Kepribadian yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Nurlaila, dan rekan saya, Ridwan Saleh Pasaribu, serta Muhammad Iqbal. Kelas 1C berasal dari Program Studi Psikologi Universitas Malikus Saleh Fakultas Kedokteran, akan menerangkan materi terkait dengan teori psikoanalitik kontemporer Erik Erikson. Jadi, Erikson memberi jiwa baru ke dalam teori psikoanalisis dengan memberikan perhatian yang lebih kepada ego daripada ide dan superego. Erikson mengembangkan ide-ide khususnya dalam hubungannya dengan tahap perkembangan pada peran sosial terhadap pembentukan ego. Ego berkembang melalui respon terhadap kekuatan dalam dan kekuatan lingkungan sosial. Erikson melihat ego sebagai agen pengantar setelah tidak sadar yang mempersatukan pengalaman-pengalaman sekarang dengan jati diri di masa lampau dan juga dengan gambaran diri yang diharapkan. Ia mendefinisikan ego sebagai kemampuan seseorang untuk menyatukan pengalaman-pengalaman dan tindakan-tindakan dengan cara yang adaptif. Nah, selanjutnya ada struktur kepribadian atau ego kreatif. Erikson menggambarkan adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego yang tidak ada pada psikoanalisis Freud, yakni kepercayaan dan penghargaan, anatomi dan kemajuan, kerajinan dan kompetisi, identitas dan kesetiaan, keakraban dan cinta, generalitas dan pemeliharaan, serta integritas. Ego semacam itu disebut juga ego kreatif. Ego yang dapat menemukan pemecahan kreatif atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Ego yang sempurna digambarkan Erikson memiliki 3 dimensi. 1. Faktualitas, yakni kumpulan fakta, data, dan metode yang dapat didefinisikan dengan metode kerja yang sedang berlaku. Ego berisi kumpulan fakta dan data hasil interaksi dengan lingkungan. Kedua, universalitas, berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan, sense of reality, yang menggabungkan hal yang praktis dan konkret dengan pandangan semesta, mirip dengan prinsip realita dari Freud. Yang terakhir, aktualitas adalah cara baru dalam berhubungan satu dengan yang lain, memperkuat hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Ego adalah realitas kekinian, terus menggambarkan cara baru dalam memecahkan masalah kehidupan menjadi lebih efektif, perspektif, dan progresif. Nah, selanjutnya, ego anatomi fungsional. Menurut Erikson, fungsi psikoseksual dari Freud yang bersifat biologis juga bersifat epigenesis. Artinya, psikoseksual untuk berkembang membutuhkan stimulus khusus dari lingkungan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah lingkungan sosial. Sama seperti Freud, Erikson menganggap hubungan ibu-anak menjadi bagian penting dari perkembangan kepribadian. Tetapi Erikson tidak membatasi teori hubungan ide-ego dalam bentuk usaha memuaskan kebutuhan ide oleh ego. Menurutnya, situasi memberi makan merupakan model interaksi sosial antara bayi dengan dunia luar. Lapar jelas manifestasi biologis serta konsekuensi dari pemuasan ide oleh ibu itu akan menimbulkan kesan bagi bayi tentang dunia luar. Dari pengalaman makanannya, bayi belajar untuk mengantisipasi interaksinya dalam bentuk kepercayaan dasar atau basic trust, yakni mereka memandang kontak dengan manusia sangat menyenangkan karena pada
masa lalu, hubungan semacam itu menimbulkan rasa aman dan menyenangkan. Khas psikologi ego yang dikemukakan oleh Erikson. Yang pertama, Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial pusat perhatian. Psikologi ego adalah kemasakan ego yang sehat, alih-alih salah sesuai yang neurotik. Yang kedua, Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenik kepribadian. Yang ketiga, Erikson secara eksplisit ciri-ciri mengemukakan bahwa motif mungkin berasal dari impuls ID yang tak sadar. Namun motif itu bisa membebaskan diri dari ID seperti individu yang meninggalkan peran sosial di masa lalunya. Fungsi ego dalam pemecahan masalah persepsi, identitas ego, dan dasar kepercayaan dari ID membangun sistem kerja yang terlepas dari sistem kerja ID. Yang keempat, Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri seseorang selama menyesuaikan diri dengan realita. Ego mengembangkan perasaan berkelanjutan diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Perkembangan kepribadian teori psikososial menurut Erikson. Yang pertama, prinsip epigenetik. Menurut Erikson, ego berkembang melalui berbagai tahap kehidupan, mengikuti prinsip epigenetik. Istilah yang dipinjam dari embriologi. Perkembangan epigenetik adalah perkembangan tahap demi tahap dari organ-organ embrio. Ego berkembang mengikuti prinsip epigenetik, artinya tiap bagian dari ego berkembang dari tahap perkembangan tertentu dalam rentang waktu tertentu yang disediakan oleh hereditas yang berkembang. Tahap perkembangan yang satu terbentuk dan dikembangkan di atas perkembangan sebelumnya, tetapi tidak mengganti perkembangan sebelumnya. Ini analog dengan perkembangan fisik anak yang dimulai dari merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Ketika bayi masih dalam tahap merangkak, mereka kemudian mengembangkan potensi untuk berjalan, berlari, meloncat. Namun, sesudah mereka menguasai kemampuan untuk meloncat, mereka tetap bisa merangkak dan berjalan. Nah, kemudian teori selanjutnya adalah aspek psikoseksual. Teori perkembangan ini dari Erikson melengkapi dan menyempurnakan dari Freud dalam dua hal. Yang pertama, melengkapi tahapan perkembangan menjadi 8 tahap, yakni tahap bayi, anak, bermain, sekolah, remaja, dan dewasa awal. Freud hanya membahas 4 tahapan dari bayi sampai usia sekolah. 2. Memakai analisis konflik untuk mendeskripsi perkembangan kepribadian Erikson, mengakui adanya aspek psikoseksual dalam perkembangan yang menurutnya bisa berkembang positif, yang artinya aktualisasi perkembangan yang dapat diterima, atau negatif, artinya aktualisasi ekspresi yang tidak dapat terkendali. Kemudian ia memutuskan perhatiannya kepada mendeskripsi bagian kapasitas kemanusiaan mengatasi aspek psikoseksual itu. Bagaimana mengembangkan insting seksual menjadi positif? Teori Erikson sendiri memakai dasar perkembangan sosial. Pada setiap tahap perkembangan, muncul konflik sosial yang khas, seperti insting seksual harus dikembangkan ke arah positif. Teori perkembangan dari Erikson kemudian dinamakan teori perkembangan sosial. Berikut 6 pokok pikiran yang dapat dipakai untuk memahami teori perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama, prinsip epigenetik adalah perkembangan kepribadian mengikuti epigenetik. Yang kedua, interaksi bertentangan. Di setiap tahap ada konflik psikososial antara elemen sintonik dan distonik. Kedua elemen itu dibutuhkan oleh kepribadian. Tugas perkembangan kepribadian bukan menghilangkan distonik, tetapi membuat keseimbangan antara keduanya condong ke arah sintonik. Yang ketiga, kekuatan ego. Konflik psikososial di setiap tahap hasilnya akan mempengaruhi atau mengembangkan ego. Dari sisi
jenis sifat yang dikembangkan, kemenangan aspek sintonik akan memberi ego sifat yang baik disebut virtu. Dari sisi energi, virtu akan meningkatkan kuantitas ego atau kekuatan ego untuk mengatasi konflik sejenis. Sehingga virtual disebut juga sebagai kekuatan dasar atau basic strength. Yang keempat, aspek somatis. Walaupun Erikson membagi tahapan berdasarkan perkembangan psikososial, dia tidak melupakan aspek somatis atau biologikal dari perkembangan manusia. Yang kelima, konflik dan peristiwa pencaragam atau multiplicity of conflict and event. Peristiwa pada awal perkembangan tidak terdampak langsung pada perkembangan kepribadian. Selanjutnya, identitas ego dibentuk oleh konflik dan peristiwa masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Neurosis tidak disebabkan oleh peristiwa pada tahap oral, tetapi menyebabkan pancaragam meliputi peristiwa masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Yang keenam, setiap tahap perkembangan, khususnya dari masa adolesen dan sesudahnya, perkembangan kepribadian ditandai oleh krisis identitas atau identity crisis yang dinamakan Erikson titik balik, periode peningkatan bahaya dan munculnya potensi. Aplikasi teori psikoanalitik kontemporer. Teori Erikson terfokus pada perkembangan sosial, sehingga aplikasinya terutama di bidang pendidikan sosial, khususnya pada usia anak-anak dan remaja. Perhatikan teori Erikson akan berdampak pada perlakuan orang dewasa kepada anak lebih sesuai dengan kebutuhan usia anak-anak itu. Yang pertama, play construction test. Anak atau usia bermain dan usia sekolah diminta membayangkan dirinya menjadi sutradara dan membuat adegan film yang menarik, memakai mainan yang disediakan. Titik mainan itu meliputi orang, binatang, peralatan rumah tangga, mobil, rumah, dan apa saja yang diimajinasikan anak. Kedua, Erikson Psychosocial State Inventory. Kuesioner dengan 72 item menggunakan keberhasilan anak mengatasi 6 tahap, dari bayi sampai dengan dewasa muda. Konflik psikososialnya, FC mengukur tingkat kepercayaan, otonomi, inisiatif, ketentuan, identiti, dan intimasi dalam skala 1-5. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 8. Jika ada kata-kata yang salah atau pemaparan yang kurang jelas, kami duluan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.